Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman, apa kabar semuanya? Tadi saya dengar satu doa dari Bunda Nuris, agak membuat saya sedikit horor ya. Doanya semoga selingkuh, gimana? Suami yang selingkuh, gimana tadi? Sadar. Semoga yang selingkuh disadarkan. Ini sebenarnya mendoakan orang lain atau diri sendiri? Enggak. Emang ada ya kayak gitu ya? Banyak ya? Luar biasa. Saya ingin mendoakan kalian semuanya semoga menjadi ahli surga bersama pasangannya masing-masing. Yang belum punya pasangan jangan mati dulu. Jangan meninggal dulu sebelum menikah. Untung nggak jadi kiamat kemarin. Ini live di mana ini? Semuanya live. Kan di sini nggak ada TikTok kan? Tidak ada. Oke, kalian boleh rekam, tapi syaratnya satu, pakai filter yang bagus. Pokoknya kalau filternya jelek nggak akan saya repost ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita ingin belajar. Kan tujuan kita datang ke sini untuk belajar, betul? Jadi yang paling penting bukan videonya, bukan selfie-nya, bukan update-nya, tapi ilmunya. Sebelum kita mendengarkan ilmu yang sebenarnya dari Umi Hanin, maka saya coba untuk ngasih mukadimah dulu. Jadi yang dari saya ini bukan ilmu, cuma mukadimah aja. Nanti akan didalamkan lagi oleh Umi Hanin. Kita ingin belajar tentang gimana caranya mengetuk pintu mantan. Salah. Mengetuk pintu. Senang banget dengan bapak mantan ya. Mantan terindah. Mantan terindah. Hah? Terindah yang nggak jadi mantan. Oh, mantan nggak ada yang indah. Ya udah, nggak usah diketuk, dikunci, digembok. Gimana caranya mengetuk pintu langit? Apa arti mengetuk pintu langit? Mengetuk pintu langit itu artinya mengharapkan pertolongan secara ajaib. Mengharapkan doanya mustajabah. Mengharapkan datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu arti dari mengetuk pintu langit. Sehingga siapa yang tahu cara mengetuk pintu langit? Karena ada orang yang ingin mengetuk tapi nggak tahu caranya. Sehingga langit tidak terketuk. Siapa yang tahu cara mengetuk pintu langit? Sebetulnya hidupnya itu banyak kejutan dan banyak kemudahan. Bukan berarti nggak ada kesulitan, bukan berarti nggak ada musibah ya. Tapi ketika dikasih kesulitan, dia akan melihat banyak sekali keajaiban. Setiap dikasih ujian, dia akan melihat pertolongan yang luar biasa. Jadi bukan berarti orang yang tahu mengetuk pintu langit, dia nggak pernah mendapatkan ujian, musibah, ataupun hal-hal yang buruk. Tetap, cuman bedanya bagi mereka yang tahu cara mengetuk pintu langit, maka insya Allah setiap ujian itu justru di sana dia akan melihat keajaiban Allah.
dalam setiap musibah dia akan melihat keagungan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pengen belajar pada siang hari ini gimana caranya mengetuk pintu langit. Terserah setelah diketuk itu kalian minta apa? Mau minta uang, materi, harta, jodoh, kesehatan, keluarga, atau masalah-masalah yang berat sekali untuk dijadikan sebagai jalan keluar. Yang penting tahu dulu gimana cara ngetuk pintu langitnya. Kalau mintanya gampang, semua kita bisa berdoa. Tapi apakah semua kita tahu gimana cara mengetuk pintu langit supaya terbuka baru kita minta sesuatu yang sesuai hajat kita? Nah, inilah yang kita pengen belajar, gimana caranya mengetuk pintu langit atau dalam bahasa yang lain melihat keajaiban yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang diajarkan ulama kalau kita pengen mengetuk pintu langit. Amalan yang pertama, kata para ulama, belajarlah as-sana'u 'ala Allah. Belajar apa? As-sana'u 'ala Allah. Sana. Apa itu sana? Pakai sa ya, bukan sin. As-sana 'ala Allah. Apa itu as-sana? As-sana itu artinya memuji secara berulang-ulang. Karena sana akar katanya sama dengan itnain. Itnain itu artinya 2 atau diulang-ulang. Sehingga kata para ulama, as-sana itu artinya al-kalam al-jamil al-mukarrir. Ucapan yang baik, ucapan yang indah yang diulang-ulang. Itu namanya as-sana. Jadi kalau kita zikir kepada Allahnya itu nggak berulang-ulang, sesekali aja, maka kita belum mengetuk pintu langit. As-sana artinya memuji Allah secara berulang-ulang. Kata-kata berulang di sini artinya sebanyak-banyaknya. Kalau kalian pengen ada keajaiban ketika kalian punya masalah, maka jangan tunggu ada masalah baru zikir. Tapi jadilah seorang ahli zikir sehingga ketika ada masalah, itu langit langsung terbuka untuk menolong kalian. Jadi ahlinya dulu. Dan untuk menjadi ahli, nggak bisa cuma 100-200 kali zikir. Nggak bisa sehari cuma seminggu atau sebulan. Harus menjadi ahli zikir dalam jumlah yang ribuan dan dalam waktu yang lama. Paling cepat berapa? 40 hari. Nggak boleh kurang dari 40 hari. Kalau kita udah mendawamkan zikir yang banyak minimal 40 hari, baru nanti kita akan melihat keajaiban. Semua kita diuji. Saya juga pernah diuji dengan ujian yang berat. Ketika saya masih kecil, kemudian ketika kuliah, ketika awal berkeluarga, ketika awal tinggal di Bandung, selalu di setiap fase kehidupan itu ada ujian. Walaupun saya jarang curhat di sosmed. Gak mungkin juga saya curhat di sosmed, nanti viral di Lambe Syariah. Apa itu Lambe Syariah? Gosip sambil zikir. Astagfirullahaladzim, gak nyangka ya, subhanallah. Itu namanya Lambe Syariah. Sambil zikir, sambil saya nggak curhat di sosmed, bukan berarti hidup saya itu lempeng-lempeng aja. Ketika seseorang nggak terlalu ekspresif di story, di status WA, bukan berarti dia nggak punya masalah. Cuman dia bukan tipe orang yang kalau ada masalah, dia ngumbar masalahnya kemana-mana. Sehingga supaya semua orang tahu. Ada kemarin teman saya curhat di status WA tentang istrinya. Isi curhatnya gini, giliran orang lain aja didengar, suami sendiri nggak pernah didengar. Dia tulis itu ditaruh di status WA. Jadi semua orang tahu kalau dia lagi masalah sama istri. Padahal sebetulnya setiap orang diuji. Saya juga diuji, cuman nggak mau curhat di sosmed. Nah, apa yang paling penting dari ujian? Melihat keajaiban Allah. Karena keajaiban biasanya datang melalui ujian, tidak melalui kemudahan. Kalau kalian pengen melihat keajaiban dalam segala urusan hidup, ajaib dalam rezeki. Arti ajaib, rezekinya itu berlimpah, rezekinya itu habis-habisan Allah berikan dalam jumlah yang banyak. Kalau kalian pengen lihat keajaiban dalam urusan jodoh, tiba-tiba dapat jodoh tuh yang keren banget, soleh banget, good attitude banget, penyayang banget, bertanggung jawab banget, tajir. Saking tajir ya, bisa ngasih mahar. Kayak maharnya Sayyidah Khadijah. Berapa maharnya Sayyidah Khadijah?
100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 100 juta berarti 10 miliar rupiah. Wow. Mau punya suami yang ngasih mahar 10 miliar? Itu namanya ajaib. Keajaiban dalam ujian. Jadi ajaib dalam jodoh itu ketemu kayak Nabi Muhammad yang tajir banget, soleh banget, dan good looking banget. Kalau ada cowok datang ke kalian serius, nanya, Mbak, saya pengen serius, boleh nggak di-spill maharnya kira-kira berapa? Bilang aja, nggak usah repot-repot mas, samain aja sama Bunda Khadijah. 10 miliar, langsung dia mundur tidak teratur ya. Keajaiban dalam jodoh artinya punya pasangan yang luar biasa, di luar ekspektasi kita, sangat sempurna. Keajaiban dalam keluarga, dikasih keturunan soleh, solehah, pintar, berprestasi. Keajaiban dalam hidup, dikasih keberkahan, dikasih kesehatan. Semua tentang keajaiban itu tidak akan datang kecuali melalui kesulitan. Jadi kalau kita dapat kesulitan hidup sekarang, biasakanlah diri kita, karena itu adalah syarat untuk mendapatkan keajaiban. Kalau hidup kita lempeng-lempeng aja, nggak ada kesulitan, nggak ada hal yang bisa bikin kita menangis, maka kita nggak akan pernah melihat keajaiban. Tapi walaupun kita dikasih kesulitan, keajaiban itu nggak datang begitu aja, ada kuncinya. Nah, salah satu kuncinya adalah belajar at-tana'u 'ala Allah. Pas lagi diuji, saat itulah kita as-sana'u 'ala Allah lebih kencang lagi. Selama ini udah as-sana', udah rajin berzikir. Makin diuji, makin berzikir, bukan malah berhenti. Ada banyak orang baru berhijrah, diuji, berhenti hijrahnya. Baru berhijab, berhenti, dibuka jilbabnya. Baru mulai sholat, diuji, berhenti sholatnya. Baru mulai berjilbab, diuji, berhenti jilbabnya. Baru mulai melakukan ibadah sunnah, tahajud, tilawah, puasa sunnah, diuji, berhenti semua ibadah sunnahnya. Maka dia nggak akan pernah melihat keajaiban. Justru harusnya ketika kita baru berhijrah, baru mulai sholat, baru mulai taat, diuji, harus makin taat lagi. Karena syarat untuk melihat keajaiban justru makin diuji, makin dekat kita kepada Allah. Makin diuji, makin habis-habisan kita beribadah. Maka saat itulah Allah akan menunjukkan keajaiban dalam hidup kita. Jangan berhenti. Kok Allah gitu ya? Setelah saya hijrah malah saya dikasih ujian yang berat sekali. Apa maunya Allah? Maunya Allah ngasih kita keajaiban. Tapi syarat keajaiban itu adalah ujian. Jadi jangan sampai kita salah paham ngerasa kayak Allah nggak terima hijrah kita. Allah nggak adil. Allah memperlakukan kita justru setelah kita benar malah diberikan hal-hal yang nggak layak. Nggak kayak gitu. Justru ketika Allah kasih kita ujian, itu artinya Allah setelahnya mau ngasih kita banyak kemudahan dan keajaiban. Fa inna ma'al usri. Memang gitu konsepnya. Ada kata ma'anya bersama. Jadi nggak akan dikasih yusra tanpa usrin. Dan nggak ada usrin yang tidak ada yusra setelahnya. Kecuali bagi mereka yang berputus asa, baru dikasih ujian, langsung mereka patah semangat, menyerah, akhirnya nggak pernah sempat melihat kemudahan-kemudahan. Kunci yang pertama untuk dapat keajaiban, kata ulama, adalah belajar sana. Belajar memuji Allah dalam hitungan yang banyak, dalam waktu yang lama. Zikir apa yang kalian dawamkan sehari-hari? Bawa ini kemana-mana. Tasbih digital. Tapi beli yang agak bagus ya, jangan yang 10.000 atau 3.500 ya. Karena kalau yang 3.500 itu suka ke riset. Ya. Kita udah 100 tiba-tiba 0 lagi gitu ya. Beli yang agak bagus ya. Nggak terlalu mahal, paling 80.000 rupiah ya. 80.000 rupiah. Atau buat cewek-cewek mungkin yang bling-bling, yang pink gitu kan. Coba siapa yang bawa tasbih digital di sini? Ah ini yang 3.000. Ketahuan. Sering ke riset ya Mbak? Enggak ya? Oke, berarti amalannya beda. Siapa lagi yang bawa tasbih digital? Nah itu yang bagus tuh. Rata-rata ini. Oh ini yang beli di Mekah itu ya? Di sini? Dikasih. Karena kita juga di Indonesia tuh produk Cina juga sih. Jadi kalian gak usah jauh-jauh, di sini ada. Beli yang agak bagus. Kalau yang kayak gini, saya ini bukan lagi di endorse ya. Makanya saya nggak nyebut merek. Kalau yang kayak gini tuh dia ada 5 menu.
Jadi kita kayak mau tasbih satu menu, tahmid, takbir, tahlil, sholawat. Jadi ada lima menu apa 6 menu gitu ya? Kayaknya 5 menu gitu ya. Jadi kita misalnya tasbihnya udah 1.000, ya udah ganti ke menu yang sholawat dulu, nanti balik lagi ke tasbih, balik lagi ke istighfar. Jadi enak karena dia banyak menu. Saya dulunya pakai yang tasbih apa tuh gelang ya, tasbih yang butiran itu. Cuman susah untuk ngatur zikirnya karena kalau udah beberapa kali suka lupa kan. Kadang-kadang kita baru 200 rasanya udah 700 gitu kan ya. Jadi kalau pakai itu suka lupa. Pernah juga nggak bawa ini, nggak bawa itu, cuman pakai jari. Kalau pakai jari maksimal cuma 100, setelah itu pasti lupa. Kadang-kadang 100 aja suka ini udah yang keberapa ya? Kan ini 33 kan? Ya. Nah, perasaan udah 4 padahal baru 2 misalnya. Jadi kita kayak susah ngitungnya. Mending pakai tasbih digital yang lumayan lah, yang agak bagus dan jarang teriset. Dan itu tujuannya supaya kita bisa menjadi ahli zikir. Amin. Menjadi orang yang mufarridun. Kata Nabi, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang ahli zikir masuk surga lebih dulu. Kata para sahabat, siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Mufarridun itu artinya orang yang adzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, laki-laki dan perempuan. Kenapa kita kok asana sering memuji Allah? Apa tujuannya? Biar muncul mahabbah dari Allah kepada kita. Salah satu cara memunculkan mahabbah Allah, puji dia. Makin sering kita memuji dia, makin dia mahabbah kepada kita, makin dia cinta kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan banget diucapkan dengan lisan, tapi sangat dicintai Allah yang Maha Rahman dan sangat memberatkan timbangan nanti di hari mizan atau di hari hisab. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa azim. Jadi makin sering kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, maka semakin mahabbah Allah kepada kita. Karena Allah cinta banget dengan kalimat ini. Jadi siapa yang pengen dapat mahabbah Allah, ya udah dawamin aja yang banyak, sehari misalnya 200, 300 atau bahkan 1.000. Tapi jangan cuma sehari 2 hari, minimal 40 hari baru kelihatan tuh hasilnya. Apa yang terjadi kalau Allah udah cinta kepada hambanya? Kata para ulama dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Allah bilang kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fa'ahibbu. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian Jibril akan berseru kepada penduduk langit, wahai para malaikat dan penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seketika seluruh penduduk langit itu akan mencintai orang tersebut. Kemudian penduduk langit turun ke bumi. Masing-masing mereka mengabarkan kepada apa yang mereka bisa kabarkan. Ada malaikat angin, malaikat awan, malaikat gunung, malaikat pohon. Semua mereka mengabarkan kepada penduduk bumi, kecuali manusia dan jin. Wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh penduduk bumi itu mencintai dia. Dan kalimat terakhirnya adalah wa wudhi'al qabul. Dan Allah akan meletakkan qabul untuk dia di muka bumi. Apa itu qabul? Qabul itu artinya penerimaan. Jadi dia itu dicintai oleh banyak orang. Dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh pasangannya, dicintai oleh sahabatnya, dicintai oleh orang-orang yang salih. Dia itu mahbub indan nas. Dia itu dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan kalau udah dicintai, segala kebaikan dan keajaiban hidup akan datang menghampirinya. Jadi kenapa kita sana? Kenapa kita memuji Allah? Karena kita ingin mendapatkan mahabbah Allah. Kalau sudah mendapatkan mahabbah Allah, sudah menjadi waliullah, sudah menjadi wali-walinya Allah, maka ketika kita angkat tangan, itu langit berguncang. Ketika kita menengadah, langit akan
memperhatikan. Bahkan ketika kita membatin sekalipun, langit akan mengabulkan harapan-harapan kita. Yang pertama, as-sana. Coba dawamkan zikir. Zikir apa aja Ustaz? Bebas. Kalau saya pribadi punya zikir sesuai dengan waktu. Kalau malam hari sebelum tidur zikirnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin 100 kali. Kenapa zikir itu Ustaz? Karena itu zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Nabi Yunus baca itu 100 kali? Arasy Allah berguncang, bukan langit, arasy. Arasy berguncang, kemudian para malaikat pembawa arasy bertanya, "Ya Rabbi, suara siapa ini yang begitu indah?" Kata Allah, itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku. Kemudian para malaikat mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dia, kasihan dia, ampunilah dia, kasihan dia." Sehingga Allah pun mengampuni Yunus dan mengasihani Yunus dengan keselamatan dan keberkahan dalam hidupnya. Lalu para sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah zikir itu hanya berlaku keajaibannya bagi Yunus?" Kata Nabi apa? Tidak. Itu berlaku kepada Yunus dan juga kepada siapapun yang mengucapkan zikir yang sama seperti Yunus. Jadi siapa yang pengen mengguncang arasy, Allah kasihan sama dia, Allah berikan keajaiban seperti Nabi Yunus selamat dari perut ikan, maka bacalah setiap malam sebelum tidur, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin 100 kali minimal 40 malam. Bukan selama 40 malam, minimal 40 malam. Jadi kalau sebelum 40 malam, kita belum melihat keajaiban dalam hidup kita. Kalau satu malam absen, ulang lagi dari awal. Jangan pernah berhenti selama minimal 40 malam, baru nanti malam ke-41 atau hari berikutnya, kita akan melihat keajaiban dari setiap harapan dan doa kita. Coba amalkan itu. Itu namanya sana. Ada lagi sana yang lain adalah zikirnya Sayyidah Fatimah. Ini buat teman-teman di sini cocok sekali. Yang sering ngerasa bosan, ngerasa capek, ngerasa banyak beban dengan pekerjaan. Karena Fatimah juga ngerasa hal yang sama. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ngerasa capek, itu wajar. Nggak usah ngerasa takut untuk, aduh aku nggak kuat lagi, aku capek, aku kayaknya bosan banget. Itu hal yang wajar. Berdamailah dengan itu. Fatimah pernah capek banget ngurus anak-anaknya di rumah. Terus dia datang ke Rasulullah minta pembantu, minta asisten rumah tangga. Terus Rasulullah bilang gini, "Wahai Fatimah, mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada asisten?" "Apa itu ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Sebelum tidur ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, dan membaca 3 surat terakhir Al-Quran 1 kali. Maka sesungguhnya itu lebih baik daripada asisten rumah tangga," kata Nabi. Maka sejak saat itu Sayyidah Fatimah mendawamkan zikir ini. Dan sejak saat itu juga Sayyidah Fatimah tidak lagi merasa bosan dan lelah. Jadi semua teman-teman yang ada di Hong Kong kayaknya wajib punya zikir Fatimah namanya. Karena kan kita kerjaan kita lumayan berat kan? Berat sekali kan, dengan ujian yang juga kadang-kadang di luar nalar kita. Belum lagi menahan secara emosional, menahan kangen dengan keluarga, jauh dari orang tua, bagi yang udah menikah kadang-kadang jauh dari pasangan dan anak-anak. Ini ujian ini hanya bisa diredam dengan zikirnya Fatimah. Sebelum tidur, paksakan diri kita untuk selalu membaca zikirnya Fatimah. Jadi sebelum tidur itu udah ada 2 amalannya. Nanti pagi hari, baca Al-Waqiah. Nggak harus habis subuh banget, terserah kapan waktunya yang santai. Kalau habis subuh lagi banyak kerjaan, waktu duha, baca Al-Waqiah. Karena Al-Waqiah itu mendatangkan rezeki. Mungkin sebagian dari kalian berpikir gini ya, gimana ya cara jadi orang yang kaya, sukses dengan status saya seperti sekarang ini? Jangan pernah meremehkan rencana Allah. Kita emang bisa merencanakan dengan logika kita, tapi Allah punya rencana yang kadang-kadang nggak logis. Jadi jangan pakai logika seolah-olah nggak mungkin saya yang kayak gini dapat suami yang benar, yang soleh, yang good looking, yang kaya. Nggak mungkin saya yang kayak gini bakal jadi orang yang sukses. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin itu kan logika kita.
Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai logika kita emang nggak mungkin. Tapi pakai logika Allah semua mungkin. Bagi yang merasa udah usianya udah lanjut, mungkin umurnya udah 50 atau 50 ke atas. Ustaz, saya udah nggak berharap apa-apa dalam hidup kecuali husnul khotimah aja. Boleh nggak semua zikir-zikir itu saya turunkan kepada anak-anak saya? Boleh banget. Kalau bukan kita yang berharap sukses, maka insya Allah kesuksesan itu akan Allah berikan kepada keturunan kita. Tiba-tiba anak-anak kita jadi anak-anak yang hafiz Quran, udah hafiz tadi, orang yang sukses secara dunia. Maka dunia akhirat itu hasil dari tirakat dan zikir orang tuanya. Yang kedua, amalan mengetuk pintu langit. Sholawat yang banyak. Saya teringat dengan sebuah kisah dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika, Ubay pernah nanya ke Nabi kayak gini, Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalliya alaik. Ya Rasulullah, saya suka sekali berselawat kepada Rasul. Terutama di dalam doa saya. Saya kalau mau berdoa, biasanya sholawat dulu. Saya suka sekali sholawat ya Rasul. Kam aj'aluha laka ya Rasulullah. Kira-kira kalau saya lagi berdoa, bagian sholawat saya itu berapa bagian ya Rasulullah? Kata Nabi, Masyikta, terserah kamu. Mau berapa bagian sholawat dalam doa kamu? Ya Rasulullah, ar-rubu' seperempat. Sehingga 3/4-nya adalah doa, seperempatnya sholawat. Kata Nabi, Masyikta bin zitta fahiya khairun lak. Terserah kamu, kalau kamu mau nambah, maka itu lebih baik. Anis, setengah ya Rasulullah, terserah kamu, kalau kamu mau nambah itu lebih baik. Terus kata dia, sulusain 2/3 ya Rasulullah, terserah kamu. Kalau kamu mau menambah itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan jadikan seluruh dari isi doa saya adalah salawat. Nggak ada doanya. Kan kita kalau doa kadang-kadang langsung ke doanya ya. Rabbana atina fid dunya. Pokoknya doanya template banget. Udah doanya template, tilawahnya juga template. Apa tilawah template-nya? Qul huwallahu ahad. Selalu yang dibaca dalam sholat al-ikhlas. Ya. Sesekali kalau enggak al-ikhlas nyasar gitu kan ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda, pindah ke surat An-Naba. Jadi kalau doa jangan template-template aja, jangan standar-standar aja. Sebelum berdoa, puji-puji Allah dulu, as-sana'u 'ala Allah. Kemudian setelah sana, sholawat kepada Nabi. Nah, Ubay bin Ka'ab bilang, ya Rasulullah, setelah saya memuji Allah, maka saya akan isi semua doa saya dengan sholawat. Nggak ada lagi doa apa-apa. Nggak meminta, ya Allah beri saya ini, beri saya itu. Nggak. Cuma sholawat aja isinya. Apa kata Nabi? Idan tukfa hajatuk wa tughfar laka dzambuk. Tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu, semua hajat-hajatmu akan Allah penuhi dan semua dosa-dosamu akan Allah ampuni. Padahal dia nggak minta, cuma salawat aja. Tapi segala hajatnya dipenuhi oleh Allah, saking dahsyatnya salawat. Sehingga kata para ulama, salah satu di antara fadilah salawat itu adalah dia akan menjadi pembuka pintu langit untuk mendapatkan hajat dan harapan kita. Jadi salawat yang banyak. Mungkin awalnya 1/4, kemudian ditambah jadi 1/3, jadi setengah, 2/3. Akhirnya seluruh dari rangkaian doa kita itu isinya adalah sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Saya kira ini adalah 2 di antara 3 pintu cara kita mengetuk pintu langit. Dan nanti yang ketiganya akan disampaikan sama Umi Hanin. Pasti lebih penting dan lebih akurat lagi. Saya hanya memberikan motivasi-motivasi ringan. Tapi walaupun ringan, saya sendiri udah mengamalkan itu. Saya sendiri udah mengamalkan. Saya banyak banget dapat keajaiban. Sedikit lagi cerita, dulu ketika baru datang ke Bandung, saya ngelamar kerja untuk jadi pengajar, itu nggak ada yang terima loh. Di kampus ditolak, di sekolah ditolak, di pondok ditolak, semuanya nolak.
Padahal nilai saya nggak jelek-jelek amat. Lumayan jelek sih, tapi nggak jelek-jelek amat. Ya. Semuanya nolak. Akhirnya saya nggak bisa ngajar di mana-mana. Ternyata ketika saya dapat kesulitan nggak bisa ngajar, saya minta sama Allah, ya Allah beri saya kejutan. Apa kejutannya coba? Memang Allah takdirkan, saya itu bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Akhirnya hasilnya, saya bikin sekolah SD gratis, sekolah SMA gratis. Walaupun gratis, guru-gurunya harus dihargai di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Tapi muridnya free 100%. Walaupun gratis, itu sekolah punya kuda sendiri, punya stable sendiri, punya farming sendiri, areanya 9 hektar. Bunda Nuris kemarin udah ke sana, sampai gempor lutut Bunda Nuris tuh naik turun di sana. Itu sekolah gratis. Oh berarti Allah memang mentakdirkan saya ditolak ngajar sana sini, karena Allah pengen saya justru bukan ngajar tapi bikin sekolah. Lahirlah Sekolah Rimba Indonesia sama sekolah SMA 29 Sociopreneur High School. Itu namanya keajaiban. Terus saya nulis buku karena waktu itu saya nggak bisa ngajar di mana-mana daripada nganggur, saya nulis buku kan. Saya nulis buku, udah jadi naskah, saya kasih ke penerbit-penerbit. Semua penerbit menolak buku saya. Nggak ada yang mau nerbitin. Alasannya nggak bagus lah, atau alasannya ini lagi nggak terlalu diminati lah, banyak alasan. Gara-gara semua penerbit menolak menerbitkan buku saya, akhirnya saya doa lagi, ya Allah beri saya kejutan. Kejutannya apa? Kalau saya naskahnya nggak bisa diterbitin oleh para penerbit, itu karena Allah pengen saya punya penerbit sendiri. Akhirnya bikin penerbit. Alhamdulillah yang naskah tadi yang ditolak, saya terbitin 1000 eksemplar, nggak sampai 3 bulan habis. Cetak lagi 3000 habis dan seterusnya sampai berkembang dari penerbitan. Alhamdulillah ada rezeki mulai main jual beli mobil. Bukan mobil baru ya, mobil second. Beli mobil second, jual, beli mobil second, jual, sampai main properti, main beberapa usaha. Itu gara-gara tadi di penerbit ditolak. Coba kalau misalnya saya diterima ngajar, saya diterima naskahnya diterbitin, mungkin selamanya hidup saya ada di zona nyaman. Bukan zona sulit, tapi zona nyaman. Zona nyaman, ya saya mungkin gitu-gitu aja. Dan baik, cuman nggak akan pernah berkembang. Sedangkan zona sulit, zona yang menantang, mungkin awalnya berat, tapi setelahnya banyak kejutan-kejutan. Kita hidup itu cuma tentang dua aja, zona nyaman atau zona menantang. Kalau kalian memilih zona nyaman, emang nggak akan pernah terlalu banyak menangis, nggak ada yang deg-degan, nggak kayak roller coaster yang ditarik naik turun, flat aja, nyaman gitu. Atau kalian memilih zona menantang, naik turun ekstrim, tapi begitu dikasih kejutan itu dahsyat luar biasa. Kan sensasinya naik turun itu lebih kerasa ya. Pas naik pelan-pelan, tiba-tiba turun, itu adrenalin segala macam teriak-teriak. Itulah sensasinya. Tapi kalau flat gimana? Kan kok akhirnya tidur ya. Maka itulah hidup. Pilih mau jalannya flat atau yang naik turun, tapi naik turunnya penuh dengan adrenalin, sensasi, maka terimalah setiap kenyataan yang Allah berikan. Ini yang saya rasakan benar ya. Dikir, maka kemudian Allah berikan keajaiban-keajaiban. Masih banyak. Dulu saya bercita-cita pengen banget punya rumah di tengah kota. Karena awal-awal tinggal di Bandung itu tinggalnya di tempat pembuangan sampah sama Umi itu. Setiap hari ngelihat sampah. Setiap hari ngecium aroma sampah. Pengen banget tinggal di tengah kota, di komplek yang nyaman. Bukan yang elit, tapi nyaman. Dengan zikir, dengan amalan-amalan mengetuk pintu langit, ternyata nggak nyangka kalau itu bisa jadi kenyataan. Pengen banget punya rumah kayak kafe. Jadi kalau mau konten, nggak usah ke kafe, di rumah aja. Kemarin Bunda Nuris ke rumah saya. Nggak tahu Bunda Nuris nyaman nggak di rumah saya? Kayaknya nggak nyaman ya, karena nggak nginep ya. Dan sebentar langsung pulang. Kayaknya rumahnya bukan tipenya Bunda Nuris. Bunda Nuris kan tipenya rumahnya rumah-rumah raja-raja Arab gitu kali ya. Kalau saya gaya-gayanya gaya-gaya anak muda, kafe, nongkrong, industrial. Alhamdulillah akhirnya punya rumah dengan desain kafe, industrial, lampu-lampu kayak di kafe. Pengen banget punya rumah itu saya dari tadi. Yang di belakang halamannya itu ada stable berkuda. Itu kan nggak gampang. Dengan zikir, dengan amalan pengetuk pintu langit,
Tiba-tiba Allah wujudkan juga punya rumah, di belakangnya ada stable berkuda. Jadi saya bisa berkuda di stable sendiri, kuda punya sendiri, ada kuda favorit. Nggak perlu lagi datang ke stable orang nyewa segala macam. Nggak perlu juga datang ke gedung sate naik kuda bayar 50.000. Jadi kayak Allah munculkan banyak keajaiban, itu salah satunya adalah dengan amalan mengetuk pintu langit. Saya udah membuktikannya. Karena saya adalah anak orang miskin banget. Ayah saya adalah tukang pangkas. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya nggak mau mengandalkan mertua sama sekali. Tapi semua kemudahan itu datang benar-benar dengan amalan mengetuk pintu langit. Maka dawamkan dua yang tadi. Pertama adalah sana, jadilah ahli zikir. Kedua, sholawat. Jadilah orang yang mengisi seluruh doanya dengan sholawat. Baru nanti yang ketiga disampaikan oleh Umi Hanin Akhirat. Silakan Umi. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Hanan, luar biasa ilmunya. Dan aku dikasih PR satu lagi, kayaknya eh aku tuh dibisikin sama Bunda Nuris, Umi, gitu. Temanya nanti bukan mengetuk pintu langit, mengetuk pintu cinta, katanya. Jadi gimana nih, mau dilanjutin yang pintu langit atau pintu cinta? Yang mana? Yang pintu cinta. Yakin? Nggak apa-apa. Ustadz nggak apa-apa. Masya Allah. Sebenarnya nyambung ya, karena Ustadz Hanan ini kan menekankan tentang mengetuk pintu langit itu salah satu kuncinya adalah karena memuja dan memuji Allah. Mengagumi Allah, membesarkan kuasa Allah, menyadari kehadiran Allah, menyadari kekuatan Allah gitu. Nah, sedangkan teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita mau ngomongin cinta, ini aku boleh tahu nggak yang lagi jatuh cinta sekarang saat ini ada berapa orang? Coba angkat tangan boleh? Angkat tangannya nggak usah malu. Oke, coba. Oh, lumayan ya. Oke. Sudah berapa lama cinta itu diderita? 5 tahun, 10 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun. Gimana rasanya? Jatuh cinta selama 7 tahun rasanya seperti apa? Sakit atau happy? Sakit ya? Dilanjut. Sakitnya sampai gimana tuh? Sampai sakit. Ada yang sakit gigi, ada yang sakit apa lagi? Sakit hati. Kenapa ya selalu bercampur antara cinta dan sakit? Itu kayak entah ya, itu ada chemistry apa antara cinta dan sakit? Kayak pengen cerita aja sih seputar cinta. Jadi suatu hari sore di Yom Arafah Tasya' min Dzulhijjah. Jadi 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah ini hari terbaik, hari paling mulia, hari paling afdol, di mana Allah hadir ya, dan dia tabaha, kayak bangga gitu dengan kehadiran para hujjaj, para jamaah haji berkumpul di padang Arafah, kayak bangga gitu. Nah, di saat itu ya, Abdullah ibnu Abbas sedang duduk di depan tendanya. Abdullah ibnu Abbas sedang wukuf juga. Didatangkan seorang pemuda oleh keluarganya, dihadapkan di depan Abdullah ibnu Abbas. Dan Abdullah ibnu Abbas kayak kaget banget. Ini kenapa? Pemuda ini masih remaja, masih pemuda, tapi penampakannya itu kasihan banget. Penampakannya tuh dia kurus, kering, padahal dia dulu ganteng banget, bercahaya, senyumnya manis, bersinar, sekarang sangat kurus. Ditanya sama Abdullah ibnu Abbas, Malaka, kenapa bisa sampai ini? Ini tuh remaja, ini tuh pemuda, harusnya dia bersinar, harusnya dia bercahaya, harusnya dia bersemangat, harusnya dia happy. Kenapa dia habis badannya, kurus kering seperti ya menjadi sangat menua gitu.
Pas dia ditanya, dia ngejawabnya nggak jelas gitu, karena kan omongan orang mungkin udah tingkat stresnya udah tinggi kali ya, terus tingkat stresnya tinggi, akhirnya dia bilang, sungguh di dalam ragaku ini ada rasa sakit, ada penderitaan yang hampir saja menghabisi nyawaku. Jadi pas Ibnu Abbas ngedengar kayak itu, aduh ini berarti parah. Ya Ibnu Abbas yang keluarganya bilang, Nastashfi, kami mohon engkau berikan apa ya, kesembuhan, pulihkan dia, sehatkan dia kembali. Kami nggak mau dia kondisinya seperti ini. Kami nggak mau akalnya rusak. Kami nggak mau pikirannya hancur. Kami nggak mau fisiknya seperti ini. Tolong pulihkan dia kembali, sehatkan dia. Kami nggak mau dia apa ya, berlanjut gitu penderitaan cinta yang sampai seperti ini. Akhirnya Ibnu Abbas bertanya, dari mana dia? Dia dari Bani Udrah. Dan terkenal saya. Bani Udrah kayak sebagian besar yang datang dari kaum Bani Uzrah ini memiliki cinta yang dalam. Memiliki cinta yang sangat tulus. Kalau mereka sudah jatuh cinta, kalau mereka udah seneng, mereka bahkan mengatakan kami memilih kematian daripada perpisahan. Dan sampai Abdullah bin Abbas, aduh ini berarti sudah lumayan parah ya sakitnya. Kayak dia sudah tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak mengingat dirinya. Boro-boro mengingat Allah ya, mengingat dirinya saja dia nggak sanggup. Mengingat akhlak, mengingat apa ya, nilai luhur, mengingat kesehatan mental dan sebagainya, dia udah nggak ingat sama sekali. Dan diajak ngobrol lagi sama Abdullah bin Abbas, tiba-tiba dia berteriak dan dia meninggal saat itu juga di hari Arafah. Dan sejak saat itu Abdullah bin Abbas selalu mengulang-ulang sebuah doa yang kayak udah nggak pernah ditinggalkan lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Ya Allah, aku berlindung dari ganasnya sakit cinta, beratnya sakit rindu, rusaknya sakit mental karena cinta. Ya, penderitaan yang dirasakan karena cinta. Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Banyak yang bertanya, Umi, aku nggak mau jatuh cinta, tapi aku udah jatuh cinta. Aku tuh heran, aku tuh sedang tidak berpikir apa-apa, tapi aku kok mikirin dia. Itu seakan-akan sulit banget ya, kita itu kayak ngelepas sesuatu yang sudah nempel di kepala kita. Makanya sejak saat itu Abdullah bin Abbas selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Jangan sampai aku dibinasakan karena cinta. Jangan sampai aku dihancurkan karena cinta. Ini karena ini level sebenarnya nanti ada kaitannya dengan yang diajarkan sama Ustadz Hanan. Level yang diajarkan Ustadz Hanan adalah divine conscious. Divine conscious adalah kesadaran ilahi. Ya, kita nanti akan masuk ke sana. Harusnya Ustadz yang nomor 2 ya nggak apa-apa. Tapi kita kayak sekarang kayak turun lagi. Ketika kita tidak terbiasa, tidak membiasakan diri untuk melatih kesadaran ilahi, maka kesadaran kita hilang dan kita akan dikuasai oleh berbagai polutan, berbagai apa ya, berbagai godaan, temptation ya. Karena di dunia ini cuma ada 2, ada distraction dan ada temptation. Distraction itu ujian yang berat yang bikin kita kayak sakit gitu ya. Yang kedua adalah temptation. Temptation itu godaan, godaan cinta kah, godaan hawa nafsu kah, atau godaan apapun. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sampai seberat apa sih penyakit cinta yang bisa menghalangi pintu langit? Seberat apa sih penyakit cinta yang bisa menghalangi kita untuk bisa menembus atau mengakses rahmat Allah, mengakses kasih sayang Allah. Bahkan karena cinta, mungkin ya ketika kita kayak nggak bisa mengembalikan kesadaran kita, yang harusnya kita punya jatah sebuah tempat indah di dalam kerajaan Tuhan, sebuah tempat indah di surga gara-gara cinta,
kita bisa nyungsep ke dalam neraka terdalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kayak memang sih kalau kita ngelihat orang jatuh cinta, mungkin ya kalau kita nggak ngerasain, kita akan ih dasar bucin gitu ya. Ya kan, kamu bucin banget, kamu tuh beneran ya nggak ada obat ya kamu tuh ya. Orang jatuh cinta kayak emang nggak ada obat, udah nggak ada obat, udah kayak jadi batu gitu. Dinasehatin apapun kayak sulit masuk Tak gitu. bisa. Say, dia itu toksik, kan? Say. Udah dinasehatin kan sama temennya, kata nggak apa-apa, kan aku cinta. Gitu. Say, dia itu complicated, nggak apa-apa. Yang penting aku cinta. Say, dia itu Cinta terhadap nggak apa-apa. Yang penting aku cinta. say. Pacaran itu kan dosa, Gak nggak apa-apa. Yang penting aku cinta. say. Sama dia nggak ada masa depan, nggak apa-apa. Yang penting aku udah jadi batu. Orang jatuh cinta itu udah benar-benar jadi batu. Sudah enggak, udah boro-boro ya belajar tentang mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu dia sendiri aja udah ketutup rapat. Makanya bahasa nyinyirnya para perempuan di kota Ainus Syams, Mesir, Egypt ya. Jadi waktu itu kan kisah Zulaikha dan Yusuf itu di Mesir, dan kata para ulama mereka itu tinggalnya di Ainus Syams, nama sebuah kota di sana. Apa kata perempuan ketika nyinyirin Zulaikha? Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sungguh Zulaikha itu sudah ditutup oleh cinta, akalnya lumpuh, pikirannya mati, ya kan? Dia udah nggak peduli status dia sebagai istri orang, dia nggak peduli status dia nanti kayak image dia bakal rusak, image dia bakal hancur, dia nggak peduli. Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kalau ini bahasa mungkin bahasa apa ya? Bahasa formal, kami ngelihat dia itu benar-benar di dalam sebuah kesesatan, atau kalau bahasa kita dasar tolol gitu ya mungkin. Jadi kayak saking keselnya gitu ya menghadapi orang-orang, ini asli bucinnya itu udah kelewat batas gitu. Sampai Al-Bushiri sahibul burdah gitu ya. Al-Bushiri itu seorang ulama, penulis kasidah burdah, penulis syair cinta. Tapi cintanya untuk Rasulullah SAW. Tapi Al-Busiri ini juga kayak ilmu cintanya itu fakih banget. Sampai dia juga mendengar kisah cinta dari Audrah. Ya, jadi sampai beliau mengatakan jangan sampai kalian nyinyirin cintanya kabilah Audrah. Jangan sampai kalian kayak mencela, mencaci cintanya Bani Audrah. Jika kalian merasakan derita yang sama, kalian tidak akan melakukannya. Jadi intinya apa? Kalau kita kayak ngelihat orang yang lagi bucin, orang yang lagi lagi tolol, lagi jadi batu gitu ya, lagi udah matanya tertutup, itu mungkin step 1. Jangan pernah mencela, mencaci, tapi kita sendiri dulu yang harus berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal 'ishqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah cinta, dari rindu yang gak sanggup aku tanggung, dari cinta yang membuat aku kehilangan akal, karena kayak dia lagi sakit dan kita nggak boleh membuat dia lebih sakit lagi. Kita yang harus melindungi diri kita supaya nggak punya penyakit yang sama, seperti yang dilakukan oleh para perempuan di Ainus Syams. Oke, jadi gimana nih untuk bisa menyelesaikan berapa step ya? Ini aku catat step-stepnya. Karena memang yang namanya derita cinta ini teman-teman sudah pernah
Ngobatin belum? Lah, udah 7 tahun nggak diobatin? Dibiarin? Dibiarin hilang sendiri cintanya atau makin parah? Makin parah. Oh, ada yang hilang sendiri. Allah itu ya, itu Allah bukan hilang sendiri. Itu Allah yang terlibat untuk menyembuhkan rasa sakit. Ya, jadi kita harus bersyukur ketika kita sudah kayak dibebaskan dari rasa sakit yang kita derita karena cinta. Untuk teman-teman yang masih berjuang menyelesaikan jatuh bangunnya rasa cinta, menyelesaikan jatuh bangunnya penderitaan cinta, ini mungkin ada beberapa step. Step pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada satupun solusi yang lebih baik untuk dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Jadi gas ya, digas ya nikah, oke. Kenapa nggak segera nikah? Ya, jadi kalau memang solusinya udah dapat, nikah selesai, jadi kajian kita selesai. Ternyata nggak semua dari diri kita ketika sakit nemu obatnya, ketika pengen nikah kita bisa nikah. Ya, jadi kalau Rasulullah memberikan step yang kedua, kalau belum bisa nikah, maka falyasum, perbanyaklah berpuasa. Fa'innahu lahu wija. Karena berpuasa ini salah satu cara kita untuk self control. Jadi ketika sebenarnya ya, ketika kita jatuh cinta, kenapa ya Allah aku jatuh cinta? Aku tuh nggak mau jatuh cinta. Aku sedang tidak ingin jatuh cinta, tapi kenyataannya kamu datang. Ngeselin gak sih? Aku nggak mau, aku lagi males banget jatuh cinta. Tapi kenapa kamu datang di hadapan aku membawa 1000 cinta, ya kan? Padahal aku lagi males banget. Jadi teman-teman dan Allah, semua yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Kenapa kita jatuh cinta? Ini adalah proses kita untuk mengenali diri kita, mengenal Allah, mengenal dunia. Ya, jadi kita menjadi observer, menjadi apa ya observer? Kayak meneliti diri kita. Ketika kita jatuh cinta, step pertama apa yang harus kita sadari? Atau ilmu apa saja yang harus kita punya? Kita harus punya apa ya? Ya, harus punya bekal apa aja ketika kita jatuh cinta. Yang pertama adalah self control. Kalau kamu jatuh cinta dan kamu enggak punya self control, maka semuanya akan sangat hancur dan rusak ya. Jadi cinta itu kan dorongan yang sangat kuat, keinginan yang sangat besar. Kalau itu mendapatkan jalan halal, alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan jalan yang haram, bisa aja kita bilang gas. Meskipun nanti resikonya adalah kita akan kehilangan atau ngedapetin banyak sekali kerugian. Yang pasti ya, orang yang jatuh cinta itu yang sedang sangat terganggu adalah pikiran, perasaan, perilaku, bahkan kayaknya kita harus berdoa. Ya Allah, ampuni semua gangguan yang terjadi di dalam sholat-sholatku. Biasanya yang paling rusak adalah sholat, bener nggak? Biasanya yang paling sholat adalah khusyuk, bener nggak? Biasanya apa? 2 rakaat ya? Oh, lupa rakaat. Sampai lupa rakaat. Biasanya yang paling rusak itu khusyuk kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kayak kita nggak bisa berhenti memikirkan. Udah, mikirin dia aja terus-terusan, ya, nggak keputus. Dan sebenarnya ini ya bisa disebut dengan syirk khafi. Syirk khafi atau syirik khafi itu bukan ringan. Syirik yang nggak tampak. Kalau kita menyembah berhala, berhalanya tampak dong. Ya kan, kita sujud, kita ruku di depan berhala. Tapi ketika kita lupa
puja-puji Tuhan bergeser kepada puja-puji manusia. Nah, ini ya yang aku takutnya, kenapa sulit sekali kita mengetuk pintu langit? Kenapa pintu langit begitu berat kita dorong? Karena mungkin kita bergeser dari puja-puji Tuhan menuju kepada puja-puji manusia. Oke, wait. Sabar. Jadi kayak kita ini lagi observe dulu ya, kita kayak teliti. Kenapa aku seperti ini gitu? Jadi fitrah hati kita itu ya ta'abbad lil khaliq. Hati kita itu menyembah Tuhan, memuja dan memuji Tuhan. Hati kita adalah ruang beribadah. Hati kita adalah baitullah. Itu yang aku sebut dengan ruang ibadah. Tapi ketika ruang ibadah kita, baitullah kita, batin kita sedang puja-puji selain Allah, ya itu sebenarnya penyebab kenapa kita kesulitan untuk ngedapetin keberuntungan dunia dan akhirat, kesulitan untuk mengetuk pintu langit gitu. Jadi caranya adalah self control. Ya, aku nggak bisa ngontrol Umi. Tadi ada yang curhat gitu, Umi, aku tuh sedang tidak berpikir apa-apa, tapi kok dia ada. Ya, berarti kamu harus bisa switch itu harus bisa berpindah. Makanya ini masuk tadi ke ajaran Ustadz Hanan. Kita itu zikir nggak boleh sekali dua kali, sehari dua hari, sebulan dua bulan, harus terus menerus berulang-ulang karena sebuah hasil itu nyata, sebuah hasil itu ada karena pengulangan. Kenapa kita nggak berhasil? Karena pengulangannya sedikit, kita lebih banyak kayak menurutkan ego kita, menurutkan hawa nafsu kita daripada zikrullah. Kita lebih banyak berpikir, berhayal, berimajinasi, berhalusinasi daripada zikrullah. Ini Umi, aku lagi kangen brutal. Kangen. Ini gimana ya? Kita kepoin nggak ya? Klik nggak ya? Aku pengen chattingan, pengen banget. Aku pengen dengar suara dia. Aku pengen lihat minimal, aduh aku udah kangen sama topi dia. Misalnya, aku udah kangen sama detail dia gitu. Nah, ini saatnya jihad untuk self control, karena kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kita observe diri kita, kebiasaan apa yang bikin sering kita happy tapi itu jauh dari quality. Aku kalau ngelihat dia happy, Umi, boleh nggak? Ya, mungkin kamu happy sesaat dan itu dosanya abadi. Maksudnya happiness-nya, senengnya cuman sebentar. Tapi dosanya dicatat sama Allah, nanti kita pertanggungjawabkan. Artinya, kebiasaan kita ini harus benar-benar kita waspadai. Kalau sudah ada dorongan kangen, dorongan pengen ketemu, dorongan pengen chatting, dorongan pengen kepo, dorongan pengen itu, kita harus kayak punya pegangan. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca
di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim. Di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?